Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanif Fadila dengan NPM 231302508. Dan di sini saya akan menjelaskan 5 tools dari keamanan sistem komputer untuk melengkapi tugas dari mata kuliah keamanan sistem komputer sendiri. Tools keamanan sistem komputer sendiri ini adalah perangkat lunak software atau perangkat keras hardware yang digunakan untuk melindungi sistem komputer, jaringan, dan data dari berbagai ancaman keamanan seperti virus, peretasan, pencurian data, dan penyalahgunaan akses. Dan berikut adalah beberapa tools yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu ada Nmaps atau Networking Mapper. Nmap sendiri ini adalah sebuah tools open source yang digunakan untuk melakukan pemindaian jaringan networking scanning atau audit keamanan. Nmap pertama kali dikembangkan oleh Georgian Lion Flodor yang menjadi salah satu tool standar dalam dunia network security dan penetration testing. Nmap bekerja dengan cara mengirimkan paket data khusus ke target, host atau jaringan, dan kemudian menganalisis respon dan menentukan berbagai informasi penting, seperti apakah host aktif atau tidak aktif, kemudian apakah port apa saja yang digunakan, apa saja yang terbuka, tertutup, atau difilter, kemudian jenis pelayanan dan versi yang berjalan pada port tertentu, kemudian sistem operasi yang digunakan oleh host, dan kemudian topologi jaringan secara umum. Fungsi Nmap sendiri ini adalah yang pertama, sebagai port scanning, mengetahui port mana saja yang terbuka pada suatu host. Kemudian sebagai host discovery, mengetahui host mana saja yang aktif dalam satu jaringan. Kemudian sebagai service dan version detection, mengidentifikasi layanan apa saja yang berjalan di suatu port dan versinya. Kemudian sebagai OS detection, ini mendeteksi sistem operasi yang digunakan oleh host. Kemudian yang kelima, sebagai networking mapping atau topologi. Ini menampilkan struktur dan hubungan antar perangkat dalam jaringan. Kemudian tools yang kedua yaitu Wireshark. Wireshark adalah alat open source yang digunakan untuk menganalisis lalu lintas jaringan. Wireshark sendiri ini menangkap paket data yang lewat di jaringan dan menampilkan secara rinci, sehingga pengguna dapat memeriksa setiap paket data secara mendalam. Alat ini sangat berguna untuk troubleshooting jaringan, analisis keamanan, dan pembelajaran protokol jaringan. Kemudian fungsi Wireshark sendiri yang pertama yaitu menangkap paket data, menangkap data yang melintas di jaringan secara real-time. Kedua, dapat menganalisis paket secara mendalam, menampilkan informasi detail setiap paket seperti protokol, alamat IP, port, dan isi data. Kemudian yang ketiga sebagai troubleshooting jaringan, membantu mengidentifikasi masalah jaringan seperti koneksi yang lambat atau paket yang hilang. Kemudian yang keempat sebagai analisis keamanan, mendeteksi aktivitas mencurigakan atau serangan jaringan dengan memeriksa lalu lintas data. Kemudian yang kelima, ini pembelajaran protokol jaringan, membantu memahami cara kerja berbagai protokol jaringan, misalnya HTTP, TCP, dan UDP. Kemudian contoh aktivitas yang bisa dilakukan oleh Wireshark sendiri, yang pertama itu menangkap paket HTTP dan melihat isi request response, kemudian dapat melihat query DNS yang dikirim oleh perangkat, kemudian dapat mendeteksi upaya login ke FTP atau telnet jika tidak transkripsi, kemudian dapat melacak MAC address pengirim paket, dan yang terakhir mengamati handshake SSL dan TLS. Kemudian tools yang selanjutnya yaitu Metasploit. Nah, Metasploit sendiri ini adalah sebuah framework open source yang digunakan untuk pengujian penetrasi atau penetration testing, eksploitasi kerentanan, vulnerability exploitation, dan pengembangan alat keamanan atau security tools development. Metasploit ini dikembangkan oleh Rapid7 dan sangat populer di kalangan ethical hacker dan penetration tester. Nah, Metasploit bekerja dengan cara menyediakan kumpulan modul exploit yang dapat digunakan untuk menyerang sistem target dan dengan tujuan menguji keamanan sistem tersebut, bukan untuk perusakan. Fungsi dari Metasploit sendiri yaitu yang pertama, eksploitasi kerentanan, menyediakan ratusan modul exploit untuk berbagai sistem operasi, aplikasi, dan layanan, bisa memanfaatkan kerentanan.
Kemudian yang kedua itu membuat payload dan backdoor. Membuat payload berbahaya, misalnya reverse shell atau metapleter, untuk mendapatkan akses ke sistem target. Dan dapat membuat backdoor yang bisa dipasang di sistem target agar bisa diakses kembali. Kemudian yang ketiga sebagai post-exploitation. Setelah berhasil masuk ke sistem target, Metasploit ini bisa digunakan untuk mengambil file, membuat pengguna baru, mencatat keystroke, dan mengakses webcam atau mikrofon jika target adalah PC. Dan yang keempat ini adalah manajemen kerentanan. Terintegrasi dengan tool seperti Nexpose dan vulnerability scanners lain yang mendeteksi dan mengeksploitasi kelemahan dengan mudah. Dan yang kelima sebagai social engineering toolkit dengan bantuan tambahan. Bisa digunakan untuk membuat serangan rekayasa sosial seperti membuat situs login palsu atau file berbahaya untuk phishing. Nah, komponen penting dari Metasploit ini sendiri ada exploit, ini adalah kode untuk menyerang. Kemudian ada payload, kode yang dijalankan setelah exploit berhasil. Kemudian ada auxiliary, modul tambahan untuk scanning, sniffing, dan DOS. Dan kemudian ada metapleter, ini adalah payload khusus dari Metasploit yang sangat kuat dan fleksibel. Dan yang terakhir ada listener, tempat Metasploit menerima koneksi balik dari target. Itu. Kemudian tool selanjutnya yaitu Burp Suite. Nah, Burp Suite ini adalah platform pengujian keamanan aplikasi web yang populer dan kuat. Alat ini digunakan oleh para profesional keamanan siber untuk melakukan pengujian penetrasi terhadap aplikasi web guna mengidentifikasi kerentanan keamanan. Nah, Burp Suite sendiri ini menyediakan berbagai fitur seperti proxy, scanner, intruder, repeater, dan decoder yang memudahkan pengguna dalam menganalisis dan mengeksploitasi celah keamanan pada aplikasi web. Nah, fungsi dari Burp Suite sendiri ini yang pertama sebagai interpretasi dan manipulasi lalu lintas web. Bertindak sebagai proxy untuk menangkap, memeriksa, dan memodifikasi lalu lintas antara browser dan aplikasi web target. Kemudian sebagai pengujian kerentanan otomatis dan manual, menyediakan scanner otomatis untuk mendeteksi kerentanan umum, serta alat manual seperti intruder dan repeater untuk pengujian yang lebih mendalam, seperti SQL injection, cross-site splitting, dan insecure direct object reference. Dan yang ketiga ini sebagai fuzzing dan eksploitasi, memungkinkan pengguna untuk melakukan pengujian fuzzing dan mengeksploitasi kerentanan terhadap SQL injection, XSS, dan file upload vulnerabilities. Kemudian cara kerja Burp Suite ini sendiri yang pertama sebagai browse dikonfigurasi, browser dikonfigurasi agar pengguna Burp sebagai proxy. Kemudian semua request dari browser ditangkap oleh Burp. Kemudian request dapat dianalisis, dimodifikasi, dan diteruskan ke server. Kemudian respon dari server juga bisa dianalisis atau diubah sebelum kembali ke browser. Kemudian versi Burp Suite ini yang pertama ada Burp Suite Community Edition. Yang gratis ini ada fitur manual testing saja dan tidak ada pemindaian otomatis. Yang kedua ada Burp Suite Professional. Ini berbayar, mendukung scanner otomatis, integrasi CI atau CD, dan banyak fitur premium lainnya. Nah, tools yang terakhir ini adalah ada John the Ripper. John the Ripper sendiri adalah alat open source yang digunakan untuk menguji kekuatan kata sandi dan meretas kata sandi secara legal dalam konteks pengujian keamanan. Alat ini mendukung berbagai jenis algoritma, hash kata sandi, dan menggunakan berbagai teknik seperti brute force, dictionary attack, dan rainbow table untuk memecahkan kata sandi yang tersimpan dalam file shadow atau database. Fungsi dari John the Ripper ini sendiri yang pertama, pengujian kekuatan kata sandi. Yang kedua, pemecahan kata sandi terenkripsi. Ini mendeteksi pemecahan kata sandi yang dienkripsi menggunakan berbagai algoritma seperti DES, MD5, dan SHA, dan lainnya. Kemudian, sebagai audit keamanan sistem. Digunakan dalam audit keamanan untuk mengidentifikasi akun dengan kata sandi lemah yang dapat dengan mudah diretas. Nah, cara kerjanya John the Ripper sendiri yaitu pertama, ekstrak hash dari sistem target, misalnya dari etc atau shadow atau sham atau file hash lainnya. Kemudian jalankan
John dengan input file hash dan metode etik tertentu. Kemudian tunggu proses tracking berjalan, dan yang keempat, jika berhasil, John akan menampilkan password plaintext-nya. Kemudian versi dan varian dari John the Ripper, ini ada John the Ripper Core, ini versi standar, dan ada John Jumbo, versi yang diperluas dengan dukungan banyak, format tambahan, disarankan bagi pengguna lanjutan. Baik, begitu saja yang dapat saya jelaskan tentang 5 tools keamanan sistem komputer. Saya mohon maaf jika banyak salah kata. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.